Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Cahya Kuntara dengan NIM 53024222082 akan mempresentasikan WBS Gantt serta time schedule dalam pembuatan aplikasi swalayan X. Dalam pembuatan aplikasi swalayan X, terdapat beberapa program yaitu perencanaan dan analisis. Yang kedua itu ada desain dan arsitektur aplikasi. Yang ketiga ada pengembangan modul aplikasi. Lalu yang keempat ada uji coba dan implementasi serta peluncuran. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan dan dukungan. Lalu dalam program yang pertama, perencanaan dan analisis, terdapat 3 taks, yaitu analisis proses bisnis penjualan, analisis karakteristik dan klasifikasi pengguna, dan analisis spesifikasi pengguna. Lalu dalam program yang kedua, yaitu terdapat 2 taks, desain antarmuka pengguna UI atau UX, dan taks perencanaan database dan struktur data. Dalam taks ini terdapat 3 subtak, yaitu identifikasi gaya desain dan tema warna, rancangan antarmuka beranda dan navigasi, serta desain halaman produk dan detail. Dalam subtak yang pertama terdapat aktivitas analisis tren desain oleh desainer UI atau UX, konsultasi dengan pihak desainer grafis. Lalu subtak yang kedua terdapat aktivitas sketching dan wireframing beranda dan pengujian navigasi awal. Selanjutnya terdapat aktivitas dalam subtaks yang ketiga, yaitu yang pertama desain tampilan produk dengan gambar dan deskripsi, lalu desain tombol dan fitur interaktif. Lalu pada taks yang kedua terdapat 3 taks subtak juga, yaitu desain skema database, penentuan hubungan antar kabel, implementasi indeks dan kunci, dan terdapat aktivitas pada subtak yang pertama, yaitu identifikasi entitas dan relasi, pengembangan diagram ERD. Dalam subtak yang kedua terdapat juga aktivitas desain kunci asing dan kunci utama, serta pengaturan relasi atau tabel. Dan aktivitas dalam subtak yang ketiga yaitu identifikasi kolom indeks dan penerapan indeks. Lalu selanjutnya dalam program modul aplikasi terdapat 4 taks, yaitu pengembangan modul manajemen produk, pengembangan modul pembelian dan penjualan, lalu integrasi sistem pembayaran, dan implementasi fungsionalitas kasir. Dalam taks yang pertama terdapat 3 subtak, yaitu desain tampilan halaman produk, penambahan dan pengeditan produk, serta integrasi gambar dan deskripsi produk. Dalam subtak yang pertama terdapat aktivitas desain antarmuka produk, desain tampilan produk, lalu desain responsif. Dan aktivitas dalam subtak yang kedua yaitu tambahan produk baru, edit produk baru, serta verifikasi data produk. Dan aktivitas dalam subtak yang ketiga terdapat desain sistem unggah gambar dan integrasi deskripsi dari database. Lalu pada taks pengembangan modul pembelian dan penjualan terdapat 3 subtak, yaitu pembuatan keranjang belanja, proses checkout dan pembayaran, dan manajemen pesanan dan konfirmasi pembayaran. Dalam subtak pembuatan keranjang belanja terdapat aktivitas desain UI untuk keranjang belanja, implementasi penambahan dan pengeditan jumlah produk, dan perhitungan total harga belanja. Dan dalam subtak proses checkout dan pembayaran terdapat aktivitas desain UI untuk desain checkout dan pembayaran, integrasi metode pembayaran, dan verifikasi dan konfirmasi pembayaran. Lalu terdapat juga aktivitas dalam manajemen pesanan dan konfirmasi pembayaran, yaitu desain UI untuk manajemen pesanan, integrasi pembayaran dan pengiriman, lalu
pemberitahuan status pesanan. Dan task selanjutnya, task integrasi sistem pembayaran, terdapat dua subtak yaitu pemilihan metode pembayaran dan pengaturan koneksi ke penyedia pembayaran. Dalam task pemilihan metode pembayaran dalam substak pemilihan metode pembayaran terdapat aktivitas desain UI untuk pemilihan metode pembayaran, integrasi pilihan pembayaran ke proses checkout, dan pengujian pilihan metode pembayaran. Dan dalam substak pengaturan koneksi ke penyedia pembayaran terdapat aktivitas konfigurasi API pembayaran dan pengujian koneksi dengan penyedia. Lalu pada task implementasi fungsionalitas kasir terdapat tiga subtak yaitu desain antarmuka kasir, perekaman pembelian dan penjualan, dan pengelolaan stok dan inventaris. Dalam substak desain antarmuka kasir terdapat aktivitas desain UI, integrasi produk dari modul manajemen produk, dan desain tombol serta pengaturan transaksi. Lalu, aktivitas dalam perekaman pembelian dan penjualan terdapat aktivitas proses perekaman dan validasi produk, integrasi dengan modul pembelian, serta pembuatan laporan penjualan harian. Lalu aktivitas pada substak pengelolaan stok dan inventaris terdapat perbarui stok berdasarkan transaksi, peringatan stok rendah, dan penanganan stok kosong. Lalu pada program uji coba terdapat tiga task yaitu pengujian unit modul, pengujian integrasi sistem, dan pengujian fungsional aplikasi. Dalam task yang pertama terdapat tiga subtak yaitu verifikasi fungsionalitas modul produk, pengujian proses pembelian dan penjualan, serta pengujian modul kasir. Lalu pada task yang kedua terdapat tiga subtak juga yaitu pengujian aliran data antar modul, verifikasi integrasi sistem pembayaran, dan pengujian alur kasir dengan modul pembelian. Selanjutnya terdapat tiga subtak juga pada task pengujian fungsional aplikasi yaitu uji coba skenario penggunaan, pengecekan kinerja sistem di bahan, dan pengujian keamanan aplikasi. Lalu pada program implementasi dan peluncuran terdapat tiga task yaitu persiapan data awal produk, latihan pengguna dan staf, serta peluncuran aplikasi. Dalam task persiapan data awal produk terdapat subtak import data produk ke dalam database, validasi dan koreksi data produk. Selanjutnya, pada task pelatihan pengguna dan staf terdapat subtak pembuatan panduan pengguna dan pelatihan staf kasir. Lalu, pada task peluncuran aplikasi terdapat subtak uji coba akhir sebelum peluncuran dan peluncuran resmi aplikasi. Lalu pada program yang selanjutnya pemeliharaan dan dukungan terdapat tiga task pemantauan kinerja sistem, penanganan bug dan masalah, serta pembaruan dan penyempurnaan berkala. Pada task pemantauan kinerja sistem terdapat subtak pengawasan trafik dan bebas server, identifikasi dan penanganan downtime. Lalu pada task penanganan bug dan masalah terdapat subtak pelaporan bug oleh pengguna, debugging dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, pada task pembaruan dan penyempurnaan berkala terdapat subtak evaluasi fitur, tambahan dan pembaruan, serta pengujian pembaruan sebelum peluncuran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan Gantt dari terusan WBS yang tadi. Yang pertama itu ada analisis sistem yang dilakukan pada bulan pertama dengan 3 minggu pengerjaan. Lalu ada desain antarmuka pengguna yang dilakukan pada 5 minggu setelah analisis sistem pada bulan yang kedua. Lalu terdapat perancangan database dan struktur data terdapat 2 minggu antara minggu keempat dan minggu pertama pada bulan yang kedua. Lalu selanjutnya modul
Modul manajemen produk dilakukan pada bulan ketiga, yaitu minggu 1, 2, dan 3. Dan modul pembelian penjualan dilakukan dalam minggu keempat bulan ketiga dan minggu pertama serta kedua bulan keempat. Lalu selanjutnya integrasi sistem pembayaran dilakukan pada minggu pertama dan kedua pada bulan 4. Dan selanjutnya fungsionalitas kasir dilakukan pada bulan keempat, pada minggu keempat bulan ketiga, dan 5 minggu dan 4 minggu pada bulan keempat. Yang selanjutnya pengujian unit modul dilakukan pada bulan kelima minggu pertama. Lalu pengujian integrasi sistem dilakukan juga pada minggu pertama bulan kelima. Dan pengujian fungsional aplikasi dilakukan pada minggu kedua bulan kelima. Selanjutnya persiapan data awal produk dilakukan pada minggu ketiga bulan kelima. Selanjutnya peluncuran aplikasi. Pelatihan pengguna dan staf dilakukan pada minggu ketiga bulan kelima juga. Selanjutnya peluncuran aplikasi dilakukan pada minggu keempat bulan kelima. Dan pemeliharaan dan dukungan dilakukan pada antara bulan 5 minggu keempat sampai bulan ke-7 minggu keempat. Lalu saya akan memberitahu time schedule-nya akan lebih jelas. Seperti ini. Ini seperti ini. Analisis bisnis penjualan, jumlah harganya 3.375.000, bobot pekerjaan 1,73%. Seperti ini. Lalu analisis trend desain oleh desainer UI atau UX, jumlah harganya 2 juta, bobot pengerjaannya 1,02%, seperti ini. Dan selanjutnya sketching dan wireframing beranda, jumlah harganya 2 juta, bobot pengerjaannya 1,02%, seperti ini. Lalu dan seterusnya, seperti ini. Dan sesuai jumlah harga serta bobot pengerjaannya pada minggu dan bulan yang tertera. Lalu total dari jumlah harganya yaitu 195.630.000 rupiah, yaitu 100%, serta rencana progres mingguan, kumulatif rencana progres mingguan yang tertera seperti di sini, 1,73% pada minggu pertama bulan pertama, serta selanjutnya seperti ini. 1,73%, 3,83%, dan selanjutnya sampai akhir bulan ke-7 minggu keempat seperti ini. Dan kumulatif rencana progres mingguan seperti ini, dan di bawahnya rencana progres mingguan seperti ini.